Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Refti Yusli Ananda. Dan saya Jonathan Rizky Zulkarnain. Kami mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia loh. Nenek moyang bangsa Indonesia? Sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia kita itu berasal dari mana sih? Menurutku ya, nenek moyang bangsa Indonesia itu emang udah lahir di Nusantara sih. Tapi menurutku kita pernah belajar kalau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia bukan hanya dari Nusantara, tetapi ada dari teori Yunan, kemudian teori Nusantara, teori out of Taiwan, dan teori out of Afrika. Wah, menarik juga ya. Bisa dong kamu jelasin ke aku? Belum, aku juga belum paham detail tuh gimana penjelasan terkait dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Karena kita sama-sama bingung, gimana kalau kita belajar langsung sama orang yang lebih paham dengan sejarah? Wah, boleh tuh, tapi gimana caranya? Kalau gitu, kita langsung saja ke tempat orang yang lebih paham. Let's go! Hai teman-teman, saat ini kami berdua sudah bersama seseorang yang paham akan sejarah. Di sini kita akan membahas terkait dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat awam, tentunya kita ingin mengetahui secara lebih dalam mengenai sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Maka daripada itu, kita akan belajar bersama Bapak Muhammad Rikas Prabowo, MPD, selaku dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, sehat Alhamdulillah. Semoga Mbak Refti dan Bang Jona juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja Pak kesibukan Bapak sehari-hari? Ya, kesibukan hari-hari masih sama ya, seperti dosen pada umumnya, mengajar, meneliti, pengabdian. Itu saja kesibukan hari-hari. Nah Pak, tujuan kami berdua datang ke sini nih Pak, ingin belajar Pak terkait dengan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Karena kita sendiri kan tahu, nenek moyang bangsa Indonesia itu ada dari zaman dulu. Nah, di dalam sejarah itu biasanya kita mengetahui adanya teori-teori Pak. Bagaimana Pak asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia? Tadi kan kami sudah diskusi sedikit nih mengenai teorinya, ada Yunan, Taiwan, Afrika, Nusantara, dan lain-lain. Nah, bagaimana Pak dari Bapak sendiri mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori yang ada? Oh iya, menurut asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Oke, mungkin untuk lebih memudahkan penjelasan saya, bisa lihat layar ini ya. Kita lihat layar ya. Jadi, silahkan kawan-kawan bisa lihat ya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ada teorinya ya. Itu ada 4, teori Yunan, teori Nusantara, dan teori out of Taiwan, dan terakhir teori out of Afrika. Jadi masing-masing ini ada penjelasannya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi masing-masing dari teori ini ada penjelasannya ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat, ini adalah peta yang menggambarkan perjalanan migrasi bangsa-bangsa di luar Indonesia yang kemudian menjadi bentuk suku-suku di Indonesia. Yang pertama teori Yunan ya, atau teori Yunan berasal dari sini ya, bahwa manusia Indonesia awalnya dari wilayah Tiongkok Selatan ya, yang kemudian melakukan migrasi ke wilayah Indonesia ya, melalui jalur Semenanjung Malaya ini, kemudian menyebar di seluruh kepulauan Indonesia ya. Adapun orang-orang Yunan, ya, orang-orang Tiongkok Selatan ini melakukan migrasi karena terdesak dari suku-suku yang lebih kuat di Tiongkok bagian utara. Ya. Kemudian yang kedua adalah teori out of Taiwan ya, bahwa memang orang-orang di Indonesia, suku-suku di Indonesia itu berasal dari kepulauan di Taiwan ini. Ya. Jadi di Taiwan itu sebenarnya ada masyarakat asli, ada suku pribumi asli yang berbeda dengan orang-orang Cina atau orang-orang Tiongkok pada umumnya. Dan orang-orang di Taiwan itu mirip seperti orang Indonesia dan orang-orang di Kepulauan Nusantara, orang Malaysia, orang Filipina, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teori Nusantara, ya. Teori Nusantara itu dikembangkan oleh salah satunya pendukungnya, yaitu Prof. Muhammad Yamin, yang menyebutkan bahwa memang orang-orang di Indonesia, nenek moyangnya itu memang berasal dari Indonesia sendiri. Karena tadi yang saya sebutkan, bukti-bukti dan pendukung kebudayaan orang-orang Indonesia itu tidak ada di tempat lain. Dan yang terakhir adalah teori out of Africa.
Nah, teori ini menyebutkan bahwa ini teori umum sih ya, teori umum, teori universal memang bahwa seluruh manusia yang ada di dunia ini diduga besar memang berasal dari satu tempat yang sama, yaitu di di Afrika ya, di Pulau Afrika. Nah, tadi sebagai contoh ya, tadi Anda lihat ini perjalanannya ya, perjalanan tahunnya ya. Ada yang dimulai dari tahun 5000 tahun yang lalu, ada yang dimulai 4000 tahun lalu, menyebar sampai ke wilayah Kepulauan Pasifik sebelah sana. Wah, jadi asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia itu memang beragam ya? Bahkan dari yang dijelaskan oleh Bapak tadi, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Afrika, ada dari Yunan, dan ada yang memang udah lahir, memang udah di Nusantara. Oke. Jadi saya juga baru tahu ya Pak ya, ternyata nenek moyang kita tidak hanya berasal dari satu daerah saja, tetapi dari berbagai macam teori. Nah, selanjutnya nih Pak, saya juga masih bingung terkait dengan mengapa sih Pak adanya suatu perbedaan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kenapa kita tidak hanya percaya satu teori saja Pak? Nah, jadi seperti yang kawan-kawan lihat ya, seperti Mbak Refti dan Bang Jona lihat, bahwa orang-orang Austronesia ini sangat mirip mukanya ya, tubuhnya, warna kulitnya dengan orang-orang yang ada di sekitar Indonesia ya, orang Hawaii, orang Filipina, Tahiti, Samoa dan sebagainya mirip karena memang kita berasal dari satu tempat yang dulu sama. Kalau pertanyaannya mengapa banyak teori, manakah yang paling kuat, manakah yang paling unggul dan sebagainya, sebenarnya masing-masing teori ini punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing ya. Jadi ada teori yang memang teori out of Taiwan ada buktinya, tapi disanggah oleh pendapat oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Jadi masing-masing teori memang tidak ada yang paling pakem. Justru keempat teori ini menurut saya tetap harus digunakan sebagai pendukung ya, bahwa memang untuk membuktikan bahwa Indonesia sangat beragam dan sebagainya. Jadi itulah penyebab masing-masing teori ini tetap ada atau tetap dipertahankan sampai sekarang. Jadi dengan adanya berbagai perbedaan itu kita bisa melihat ya Pak ya, adanya kelemahan ataupun keunggulan dari masing-masing teori itu. Jadi kita memang tidak bisa mempercayai ataupun menggunakan satu teori saja ya Pak ya. Iya, yang didasari tadi bukti-buktinya ya. Masing-masing teori ada buktinya tersendiri. Iya. Wah, berbicara soal bukti, bukti ini kan adalah suatu hal yang perlu kita ketahui karena dengan adanya bukti berarti teori itu bisa dikatakan benar. Nah, untuk bukti-bukti sendiri Pak, dari teori-teori yang sudah Bapak jabarkan itu di Indonesia apa saja Pak buktinya? Ya, buktinya ya dari masing-masing teori tersebut ya, itu ada bukti. Tadi Austronesia tadi saya lihat kan dari bentuk penampakan manusianya ya, warna kulit dan sebagainya. Ada lagi bukti yang lain bahwa bahasa orang-orang di Filipina dengan bahasa orang-orang di Indonesia itu banyak kemiripan. Bangsa Filipina itu kan sebenarnya bagian dari orang-orang di Taiwan juga, Austronesia ya. Kalau Anda lihat di peta sini ya, di tabel ini ya, bahasa Indonesia aku di Filipina tuh aku gitu kan. Bahasa Indonesia kami di Filipina juga kami gitu. Jadi bahasa Melayu itu yang digunakan oleh orang-orang di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, bahkan di Singapura dan Thailand sebelah selatan itu termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia ya. Dan kemudian yang lainnya, bukti lain ya, kalau kita bicara tentang teori Yunan ya dari Tiongkok Selatan, orang-orang Yunan itu membawa kebudayaan pengolahan logam ya, besi ya. Mereka memperkenalkan peralatan-peralatan, pembuatan peralatan dari perunggu, dari tembaga dan sebagainya. Kemudian teori yang berikutnya, bukti-bukti teori yang lain seperti teori Afrika ya, itu memang teori yang universal ya. Bukan hanya nenek moyang bangsa Indonesia saja, nenek moyang bangsa di Arab, nenek moyang bangsa di Eropa juga menyatakan teori ini orang-orangnya dari Afrika. Bukti-bukti lain ya, itu keturunan-keturunan ya, keturunan suku-suku yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau kita bicara teori Yunan dan teori out of Taiwan, ada bangsa Deutero-Melayu dan bangsa Proto-Melayu ya. Bangsa Proto-Melayu itu bangsa Melayu tua, bangsa Deutero-Melayu itu bangsa Melayu muda. Nah, suku-sukunya ini menjadi keturunan ini banyak di Indonesia. Kalau kita bilang suku Dayak, suku Nias, ya, suku
yang di wilayah sekitar NTB gitu, itu keturunan dari bangsa-bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Dia masuk pertama. Ya, dia masuk pertama ke wilayah Indonesia, ke Kepulauan Nusantara ya, dengan ciri-ciri fisik yang Anda bisa lihat, kulitnya putih, lebih putih, kemudian rambutnya lurus ya. Dikenal dengan kepandaiannya membuat peralatan-peralatan yang menggunakan batu yang lebih halus gitu ya. Dan bangsa Deutero Melayu atau bangsa Melayu tua ya kayak orang-orang pada umumnya ya, kayak orang menurunkan beberapa suku di Indonesia seperti Melayu, Jawa ya, orang-orang Batak, orang-orang Minang dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali bukti-buktinya di sekitar kita ya, pola hidup juga, misal ladang berpindah gitu ya, yang dipraktikkan di Kalimantan Barat, orang-orang Dayak di Kalimantan ya, ladang berpindah, itu juga sebenarnya menjadi bukti adanya cara pengolahan terhadap lahan-lahan yang dari nenek moyang kita itu. Wah, berarti memang dengan bukti-bukti itu tadi bisa dikatakan semua teori itu memang ada benarnya. Sebab bukti itu tadi memang ada. Jadi bisa kita simpulkan teori-teori itu betul. Betul. Dan sebagai salah satu contohnya tadi bahasa menjadi salah satu bukti ya bahwa nenek moyang kita itu ya berasal dari luar daerah kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya ini kan kita pernah mendengar ya Pak ya pastinya terkait dengan judul lagu yang berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Yeah. Jadi berdasarkan lagu itu Pak, apakah benar nenek moyang kita itu seorang pelaut? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya dari peta ini ya, dari peta bahwa jalur migrasi orang-orang luar Indonesia, orang-orang Yunan, orang-orang Taiwan, jelas semuanya terkoneksi itu menggunakan jalur laut ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang tidak memiliki atau tidak berbatasan langsung dengan benua-benua yang besar ya. Orang-orang Taiwan sendiri bermigrasi ke Filipina, kemudian masuk ke Indonesia menggunakan perahu-perahu tradisional. Begitu juga orang-orang Yunan ya. Orang-orang Yunan awalnya mungkin mereka menggunakan jalur darat ya, tapi kemudian dari semenanjung Malaysia ini untuk menyampai ke wilayah Indonesia, menyebar ke pulau-pulau Indonesia, itu mengandalkan pada perahu. Nah, perahu tradisional di sini adalah yang dikenal adalah teknologi perahu cadik ya. Ada yang cadik 1, ada yang cadik 2 gitu ya. Sebenarnya perahu cadik itu merupakan alat transportasi tradisional yang sampai sekarang bertahan, dan perahu cadik ini populer di seluruh wilayah-wilayah Austronesia. Jadi perahu cadik itu bukan hanya ada di sekitar Filipina, Taiwan dan sebagainya atau di Tiongkok, tapi kalau Anda perhatikan di wilayah Pasifik, pulau-pulau Pasifik yang kecil, negara-negara yang kecil itu juga populer kan perahu cadik ya. Itu memang perahu yang asli berkembang di wilayah Kepulauan Nusantara. Dan perahu cadik ini diketahui juga berlayar melintasi laut-lautan yang luas seperti ini ya. Sampai sekarang pun perahu cadik kayaknya masih bertahan, masih ada ya. Masih Pak. Di tepi-tepi perairan, di tepi laut, nelayan-nelayan kan juga masih pakai perahu cadik kan. Itu bukti teknologi tradisional yang sampai sekarang masih bertahan. Nah, bukti lain adalah kalau Mbak Refti atau Bang John datang ke Borobudur ya, ke Candi Borobudur ya, di Magelang di Jawa Tengah, itu ada salah satu reliefnya itu menggambarkan perahu yang digunakan pada era itu ya, sekitar abad ke-6-7. Jadi di Borobudur sendiri perahu cadik sudah sangat berkembang pesat gitu, dan bukti bahwa memang bangsa Indonesia tuh bangsa pelaut gitu ya. Dan ini juga diturunkan kan kepada beberapa suku di Indonesia yang dikenal memiliki tradisi melaut. Ya kan? Iya, Pak. Suku Bugis misalnya kan terkenal ya sebagai suku yang pelaut ya, penjelajah, kemudian Melayu juga kan, Melayu dan suku-suku lain lah. Kalau di wilayah Sulawesi atau di sini kalau nggak salah ada suku Bajau ya, dikenal juga memiliki juga dikenal sebagai nama lainnya suku laut ya. Jadi menurut saya memang bangsa Indonesia tuh bangsa pelaut, betul ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya Pak ya, kalau nenek moyang kita zaman dahulu itu memang seorang pelaut, yang mana salah satunya bisa kita buktikan dari relief-relief yang ada ya Pak ya, di Candi Borobudur. Perahu-perahu, pola tempat tinggal juga ya. Itu menjadi salah satu bukti bahwa nenek moyang kita ya seorang pelaut. Iya, pola tempat tinggal juga saya tambahkan bahwa memang orang-orang yang bermigrasi dari wilayah luar itu ke wilayah Indonesia,
waktu dia masuk ke Indonesia pasti membangun membangun kota-kota, membangun pusat peradaban baru, kampung-kampung, itu pasti tidak jauh dari wilayah perairan. Di tepi laut, tepi sungai, ya kan? Kalau Mbak Refti perhatikan, kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan itu semuanya berada di tepi sungai semua. Ya, tepi sungai atau tepi laut, kan? Itu bukti ya bahwa peradaban-peradaban itu dimulai dari tepian perairan, baik sungai maupun laut. Baiklah, untuk pertanyaan kelima nanti Pak akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami di sini, dan di sini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, Pak, untuk pertanyaan kelima nih, sekaligus pertanyaan penutup. Kita sudah membahas tadi mengenai nenek moyang, asal mula nenek moyang kita. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di zaman sekarang kan kita punya berbagai kepercayaan, agama-agama gitu. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Kalau di zaman dahulu, Pak, nenek moyang kita itu kepercayaannya bagaimana, Pak? Apakah mereka ada menyembah sesuatu atau mereka tidak punya sistem kepercayaan? Oke, baik. Jadi sistem kepercayaan yang berkembang di era ini ya, di era lampau ini ya, memang belum dikenal seperti agama seperti sekarang ya. Ya, kalau agama yang sekarang diakui oleh pemerintah Indonesia ini kan memang agama yang berasal dari luar ya. Iya. Baik Islam sampai Konghucu kan memang berasal dari luar semua. Tapi kalau kita bertanya, ada nggak sih Pak kepercayaan asli atau agama asli orang-orang di Indonesia gitu ya? Ya jawabannya ada ya. Jadi manusia-manusia atau orang-orang Indonesia, nenek moyang kita dulu, sebelum agama-agama besar masuk dan diperkenalkan di Indonesia, mengenal yang namanya menyembah atau memuja ya. Mungkin kita lebih sukanya menyebutnya memuja ya. Pemujaan terhadap roh nenek moyang ya, atau spirit ya. Yang mereka percaya bahwa sebenarnya leluhur mereka meninggal itu masih ada hidup di sekitar mereka, di kampung-kampung sekitar mereka, menjaga rumah dan sebagainya, menuntun kehidupan mereka, menjadi pemberi semangat dan sebagainya. Ya. Itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, atau dalam istilah sejarahnya yaitu animisme. Ya, animisme, percayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, tapi selain itu ada juga kepercayaan lain, yaitu percaya bahwa tempat-tempat tertentu, ya, atau benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan magis. Ya. Keris misalnya, ya, pedang, batu-batuan, pohon besar, gua dan sebagainya, gunung, bahkan gunung atau bukit memiliki kekuatan magis. Inilah yang dinamakan dengan dinamisme. Ya, kepercayaan bahwa tempat-tempat tertentu atau benda tertentu memiliki kekuatan-kekuatan magis. Ya. Nah, ada nggak bukti atau contohnya? Ya mungkin waktu kalian belajar sejarah waktu kelas 10 ya, waktu SMA ya. Ada kan waktu zaman praaksara belajar apa itu dolmen, apa itu menhir dan sebagainya kan, apa itu arca. Nah, itu sebenarnya media ya. Betul. Media untuk melakukan pemujaan-pemujaan ya terhadap roh nenek moyang, terhadap benda-benda itu dipercaya memiliki kekuatan magis dan sebagainya. Ada juga satu kepercayaan lain ya, yaitu percaya terhadap percaya, bukan muja sih, tapi percaya ya. Percaya bahwa hewan-hewan tertentu itu disakralkan. Ya, hewan-hewan tertentu itu merupakan hewan yang suci gitu. Nah, itu namanya totemisme ya. Kepercayaan terhadap hewan-hewan tertentu ya yang memiliki kekuatan-kekuatan, memiliki daya magis dan sebagainya. Yaitu buktinya banyak ya, buktinya banyak sampai sekarang. Kalau kita lihat ya, saya contohkan kepercayaan-kepercayaan asli yang ada di Indonesia ya, kayak Sunda Wiwitan misalnya, ya, yang ada di daerah Jawa Barat. Kemudian kalau di daerah Sumatera Utara tuh Parmalin, Parmalin ya, orang-orang Batak itu ya. Dan banyak ya yang di wilayah-wilayah timur, wilayah-wilayah Sulawesi juga ada kepercayaan asli. Dan di Kalimantan kan yang terkenal Kaharingan ya. Iya, Kaharingan itu sebenarnya juga animisme kan. Animisme ya, percaya bahwa adanya kekuatan leluhur ya, percaya juga bahwa memang benda-benda tertentu memiliki kekuatan magis gitu. Jadi
keharingan yang dipuja atau dipeluk oleh masyarakat Dayak tradisional itu sebenarnya kepercayaan asli masyarakat Indonesia yang jauh sudah ada sebelum agama-agama besar masuk ya. Hindu, Buddha, Islam, Kristen sampai Konghucu. Jadi itu. Wah, ini menarik juga, ternyata di zaman dahulu nenek moyang kita sudah memiliki sistem kepercayaan. Ya, walaupun berbeda dengan sistem kepercayaan kita yang ada sekarang ini. Nah, baiklah teman-teman, berdasarkan penjelasan Bapak Muhammad Rikas Prabowo MPD tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia kita ini berasal dari berbagai macam bangsa, budaya, dan adat istiadat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa nenek moyang kita tidak hanya berasal dari satu daerah saja, melainkan dari teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Taiwan, dan teori out of Afrika. Yang mana dari masing-masing teori itu menjelaskan dan memiliki sebuah bukti bahwa teori itu benar apa adanya. Nah, kemudian terkait dengan kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita, berbeda dengan kondisi kita saat ini yang mana masyarakat sudah memeluk ataupun memiliki agama, berbeda dengan nenek moyang kita pada zaman dahulu yang mana mereka memiliki kepercayaan sendiri, seperti ada animisme yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rikas tadi. Yang mana animisme ini mereka percaya akan roh nenek moyang, bahwa roh nenek moyang ini masih ada di sekitar kehidupan mereka ketika mereka sudah meninggal. Kemudian ada dinamisme, mereka itu percaya bahwa benda-benda ataupun tempat-tempat tertentu memiliki kekuatan seperti pohon-pohon, kemudian ada juga menhir, dolmen, arca, yang mana benda-benda itu digunakan mereka untuk memuja ataupun sebagai media tempat pemujaan para nenek moyang kita pada zaman dahulu. Nah, yang terakhir tadi Bapak Rikas juga menjelaskan bahwa ada salah satu kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita, yaitu ada tetomisme, yang mana mereka mempercayai atau mempercayai tidak memuja bahwa hewan-hewan itu memiliki kekuatan ataupun kekuatan spirit. Nah, jadi juga bisa kita simpulkan secara garis besar, di mana untuk asal mula nenek moyang kita itu memang berasal dari beraneka ragam tempat, ada 4 teori tadi, dan itu juga bisa menjadi alasan kenapa dari Sabang sampai Merauke kita itu berbeda-beda. Nah, dengan kata lain, kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia itu hanya dari satu wilayah saja, tetapi kita memang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga di bawah naungan Indonesia. Nah, di dalam kepercayaan juga mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, namun bukan berarti kita perlu menyalahkan kepercayaan mereka. Karena tentu saja kepercayaan itu dari tahun ke tahun, zaman ke zaman akan mengalami perubahan. Dari yang awalnya animisme, dinamisme, totemisme, sekarang berkembanglah menjadi agama-agama yang ada sekarang ini. Baiklah Bapak, sebelum kita mengakhiri, ada nggak nih kata-kata terakhir dari Bapak? Ya, closing statement dari saya ya. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu memang beragam ya. Kita bukan berasal dari satu suku yang sama. Kita macam-macam ya. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya coklat, ada yang warna kulitnya hitam seperti saudara-saudara kita di Papua. Ini semakin membuktikan bahwa Indonesia itu memang multikultur, ya, memang multikultur, memang diversity sekali, dan multikultur ini memang hal yang harus kita pertahankan dan menjadi semacam penguat rasa kebhinekaan kita. Janganlah menganggap suatu perbedaan itu sebagai sebuah hal yang harus kita jadikan semacam hal yang tidak jamak atau sebagainya. Sebaliknya, kebhinekaan dan multikultur yang ada di Indonesia menjadi suatu rasa penguat, rasa pemersatu, dan sebagai bukti ya daya saing Indonesia di dunia internasional ya. Karena Anda mau cari orang kayak apa di Indonesia tuh ada semua kan. Anda nggak perlu jauh-jauh datang ke luar negeri. Anda ingin melihat orang Tionghoa kayak apa di Indonesia ada. Anda ingin lihat orang Eropa seperti apa di Indonesia ada. Ya, jadi itulah yang menjadi pokok pikiran dan nilai-nilai yang bisa kita petik dari
Indonesia ini. Dan satu lagi ya, sebenarnya di Indonesia tuh kalau kita ditanya pribumi Indonesia yang mana gitu kan, karena sebenarnya semuanya nggak ada yang pribumi kan di Indonesia, semuanya pendatang sebenarnya. Ya, ada kamu pribumi, kamu bukan pribumi, tapi ya itu di Indonesia itu nggak ada pribumi sebenarnya, semuanya pendatang. Ya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak luangkan pada hari ini. Baiklah teman-teman, kesimpulan tadi, penutup tadi merupakan akhir dari pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rikas menjadi pengetahuan, pemahaman baru bagi kita dan teman-teman semua. Saya Reftius Liananda. Dan saya Jonathan Rizky Zulkarnain. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.